Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik terkait dengan Pilkada Jakarta. Di mana ini antara Anies Baswedan, PKS, PDIP, dan juga koalisi Kim. Ini sepertinya semakin runyam dan semakin banyak isu-isu yang bertebaran di luar sana terkait Anies Baswedan, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Dinamika politik yang belakangan berkembang, khususnya PKB ya. Dulu waktu PKS menawarkan proposal politik Anies dan Sohibul Iman, sangat kelihatan sekali PKB itu sangat reaksioner. Saiful Huda mengatakan bahwa ini akan deadlock, bahwa ini akan mengunci partai-partai politik yang lain untuk berkoalisi dengan Anies Baswedan. Karena pasangan itu dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan politik untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Bahkan Saiful Huda mengatakan bahwa soal keputusan politik PKB mengusung Anies Baswedan itu nggak final. Itu hanya sebatas usulan dari PKB Jakarta dan belum menjadi usulan resmi dari DPP Pusat. Jadi itu yang sepertinya sebagai bentuk reaksi betapa proposal politik yang ditawarkan oleh PKS itu membuat PKB itu tidak happy. Dan bahkan pada saat yang bersamaan PKB mengatakan bahwa PKB dengan PDIP itu sudah cukup untuk mendaftarkan diri calon wakil gubernur di Jakarta dan bahkan Jawa Timur. Ini kan sebagai bentuk reaksi saat itu. Tapi kan belakangan saya mendengar statementnya Mbak Lulu misalnya itu agak berbeda dengan Saiful Huda. Lulu mengatakan bahwa Andika ini adalah barang bagus kalau disodorkan dengan Anies Baswedan. Mengingat sosoknya yang mantan Panglima TNI diusung oleh PDIP dan sangat mungkin kalau diduetkan dengan Anies Baswedan akan menjadi pasangan yang kuat. Saya mengatakan bahwa sulit bagi PKB kalau kita melihat statementnya Mbak Lulu untuk tidak mengatakan bahwa seakan-akan PKB ini melunak kalau wakilnya Anies itu Andika Perkasa. Tapi PKB ini agak sedikit agresif kalau wakilnya itu Sohibul Iman. Waduh. Kan itu jalan ceritanya. Ini yang saya kira kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, partai-partai ini kan mencoba untuk bagaimana menawarkan solusi politik ya soal siapa yang menjadi pendampingnya Anies Baswedan. Bagi PKS tentu sangat sederhana saat ini, agak sedikit keras ya PKS. Anies kalau ingin bersama dengan PKS wajib hukumnya menjadikan Sohibul Iman sebagai wakil untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Saya memahami Wajib hukumnya itu berarti nggak ada tawar-menawar lagi kayaknya ya. kondisi kebaktian PKS. Tentu PKS ini tak mau melulu hanya sebatas jadi kayu bakar politiknya Anies. Tentu PKS ini nggak melulu hanya sebatas ronin politik. Anies terus, tapi keuntungan secara politik tidak terlampau didapatkan oleh PKS. Hasil pileg di 2024 misalnya, PKS kan kalah jauh dari Nasdem, naik suaranya. Kalah jauh misalnya dari PKB yang kemudian dibaca oleh publik sebagai bagian dari efek koalisi yang dibangun saat itu, koalisi perubahan, di mana Anies misalnya lebih banyak memberikan dampak politik kepada Nasdem ketimbang ke PKS. Jadi ini yang sepertinya membuat PKS di 2024 ini di Pilkada Jakarta agak ngotot juga ke Anies. Jadi Anies kalau serius dengan PKS, ya Sohibul Iman wakilnya. Kalimat lanjutannya sepertinya bagi PKS, ya kalau tidak mau dengan PKS, tidak mau dengan Sohibul Iman, ya Anies monggo jalan dengan yang lain. Dan bukan tidak mungkin PKS ini akan menentukan pilihan politiknya. Karena jadi oposisi tidak dapat apapun itu lelah Bang. Karenanya bagi saya PKS ini sudah mulai berpikir secara realistis. Bahwa kalau memang mendukung Anies itu tidak terlampau memberikan faedah politik elektoral secara signifikan, ya tentu di 2024 ini, ya tentu PKS sudah mulai menyusun batu bata kekuatan politik mereka yang tak lagi mungkin secara perlahan akan selalu disangkut pautkan dengan Anies Baswedan. Apalagi kemarin PKS baru ketemu dengan PSI ya, dengan Kaisang. Waduh, apakah ada gebrakan setelah itu teman-teman? Karena kalau mau jujur kan selama ini PKS ini kan identik dengan Anies. Anies ya PKS, PKS ya Anies Baswedan. Ini yang sepertinya perlahan mulai dibaca. Kok Anies ini tidak terlampau PKS kalau melihat hasil pileg di 2024. Dulu memang kelihatan PKS, tapi setelah itu Anies kan kelihatan Nasdem diusung dalam Pilpres di Pilkada Jakarta, Anies justru kelihatan PKB-nya gitu loh Pak. Karena yang mengusulkan itu adalah PKB. Jadi ini yang saya kira Anies tentu agak sedikit kesulitan. Kalau dulu terkesan bahwa Anies siapapun pilihan politiknya yang akan didorong untuk mendampingi Anies Baswedan, seakan-akan PKS ini sami'na wa ta'na dengan Anies Baswedan.
Tapi di 2024 kalau mendengar statementnya Presiden PKS, Ahmad Saihu, mereka mengatakan bahwa kalau Anies ingin dengan PKS, Sohibul Iman wakilnya. Waduh. Maka kalau tidak, bukan tidak mungkin PKS ini akan melabuhkan pilihan politiknya di tempat yang lain. Ini dinamis barang Bang sebenarnya. Ya, Mardhani Alisera juga kalau nggak salah di akun X-nya juga menyatakan bahwa tetap PKS ngotot paketnya itu Anies Sohibul Iman gitu. Betul, saya kira mulai rasional PKS itu tak melulu mau hanya sebatas kayu bakar politik untuk mengusung dan memenangkan Anies Baswedan. Kan ini yang sering dilakukan oleh PKS selama ini. Di 2017 kalau mau jujur, PKS itu mestinya bisa jadi wakil untuk pendamping Anies setelah Sandiaga Uno mundur maju Pilpres bersandingan dengan Prabowo. Tapi posisi wakil gubernur kan tidak terlampau diperjuangkan juga oleh Anies. Diambil sama Riza Patria kok nggak salah. Wakil gubernur pendamping Anies Baswedan yang mestinya dari PKS dimiliki oleh Gerindra, Bang Ahmad Riza Patria. Jadi ini sepertinya PKS agak sedikit ngotot, apalagi saat ini level of confidence PKS itu di atas rata-rata. Mereka bisa mengklaim sebagai partai pemenang pileg di Jakarta. Wajib bagi mereka itu kadernya untuk bisa bertanding. Kan itu sebenarnya Bang yang kemudian membuat kenapa dinamika politiknya belakangan ini berkembang cukup dinamis. In the end of the day ya, kita tinggal tunggu dari perspektif Aniesnya. Kira-kira Anies ini lebih nyaman dengan siapa? Lebih nyaman dengan PKS kah? Lebih nyaman dengan PDIP kah? Lebih nyaman dengan PKB kah? Kan belum kita dengar pernyataan Anies jadinya. Bagaimana sikap politiknya kira-kira lebih happy dengan siapa akan maju di Pilgub Jakarta? Nah yang terkait dengan PKB tadi ya, kan soal Pak Andika Perkasa itu kan berarti kan PKB sudah secara yang tadi Anda bilang sikapnya terhadap paket Anies Sohibul Iman kan agresif. Jadi kan artinya PKB cenderung untuk tidak mau lah gitu ya Anies dan Sohibul Iman. Nah kalau ini PKS ngotot, PKB ngotot, terus PKB pecah, pisah jalan, terus PKB dengan PDIP, tapi paketnya bukan Anies, mungkin nggak itu? Jadi misalnya Andika Perkasa dengan siapa dari PKB begitu. Maksud saya ini juga menyulitkan Anies gitu. Arah kecenderungan ke arah itu saya kira cukup terbuka Bang Sahal. Kalau kita melihat respon PKB secara umum, termasuk respon PDIP, mereka mengatakan bahwa koalisi PDIP dan PKB ini sudah cukup untuk mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta dan bahkan dikaitkan dengan Jawa Timur. Kan saat ini PDIP dan PKB sedang mencari sosok yang relatif kuat untuk berkompetisi menyaingi kekuatan politik Khofifah dan Emil Dardak. Jadi dua partai ini mungkin akan terjadi koalisi di dua provinsi yang besar ini, Bang. Artinya apa? Kalaupun toh deadlock persoalan siapa wakilnya Anies dari PKB, dari PDIP, karena sudah dikunci oleh PKS, dan misalnya Anies itu lebih tertarik untuk berkoalisi dengan PKS ketimbang PKB, ketimbang PDIP, ya pastinya PKB dan PDIP akan menjadi poros politik yang lain, tentu di luar Kim dan di luar Anies Baswedan. Tinggal Anies Baswedan ini dan PKS khususnya meyakinkan satu partai politik lain, ya tentu Nasdem opsinya. Karena partai dari Kim nggak mungkin dukung Anies. Yakinkan Nasdem bahwa Anies Baswedan ini akan mulus untuk mendapatkan tiket maju dalam Pilgub Jakarta. Karena PKS itu kurang 2 kursi untuk mencalonkan Anies sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, beberapa waktu yang lalu di podcastnya Bang Zulpan saya ngomong memang ini kan partai-partai dikit masih belum strict nih dengan partai yang kelihatan ingin berkoalisi dalam kemenangan Prabowo dan Gibran. Strict dalam arti bahwa kalaupun toh mereka ingin bergabung dengan Prabowo dan Gibran, ya harus napas politik mereka itu sesuai dengan kepentingan politik Kim dong. Jangan usung sosok-sosok orang-orang apalagi antagonis selama ini dengan kekuasaan politik seperti Pak Anies. Kan begitu jalan ceritanya, Pak. Artinya apa? Untuk menjaga sikap politik, perasaan politik Kim yang selama ini berjarak dengan Anies Baswedan, partai-partai non-Kim yang mau bergabung, sebut saja misalnya PKB, sebut saja misalnya Nasdem yang dulu dikaitkan dengan kemungkinan berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Jangan usung sosok yang selama ini konfrontatif dan berhadapan-hadapan dengan Prabowo dan Gibran. Ini kan sepertinya belum diorkestrasi aja. Kalau partai-partai di Kim, ketum-ketumnya bersepakat bahwa bolehlah PKB dan Nasdem menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran,
Tapi catatannya, jangan usung orang yang selama ini suka nyerang-nyerang, beda pandangan, beda mazhab, dan beda iman politik dengan Prabowo dan Gibran. Kalau itu Apalagi menilai dari 11 sampai 100 ya kan. dilakukan, PKB bisa apa? Kalau itu bisa dilakukan, Nasdem bisa apa? Kan kira-kira begitu jalan ceritanya, Bang. termasuk Itu yang dibayangkan kita dari jauh. Ya, tapi termasuk berlaku untuk PKS juga dong, Bung. Kalau PKS pengen bergabung ke Kim, maksudnya Ya menerima termasuk tawaran PKS. Kim, ya Termasuk berarti jangan PKS. usung Anies gitu. Termasuk PKS. Nah, cuman kan kita belum dengar bagaimana Kim ini akan menertibkan partai-partai yang di luar Kim ingin bergabung dengan koalisi Prabowo dan Gibran. Saya kan melihat politik kita itu kan di tikungan akhir, sehari 2 hari sebelum pendaftaran Tiba ke masa tiba akal KPU ya kan. misalnya. Semua konstelasi politik bisa berubah, Bang. Jangan-jangan yang hingar-bingar ini hanya sebatas hore-hore dan nggak didaftarkan ke KPU. Waduh. Saya khawatirnya begitu. Ini kan soal bagaimana keputusan elit kemudian berlangsung. Saya yakin, wah, ketum-ketum partai, elit-elit partai, ini saling berkomunikasi sama yang lain. Siapa yang harus maju Jakarta dan wakilnya, siapa yang maju kemudian Jawa Tengah wakilnya, dan calon wakilnya di Jawa Timur, Banten, dan seterusnya. Itu pasti mereka bicara dari hati-hati yang lain. Oleh karena itu, kalau elit sudah bersepakat, maka bukan tidak mungkin nama-nama yang berseliweran yang sering kita sebut di Jakarta ini nggak akan dapat tiket gitu. Nah, teman-teman, itulah tadi analisis yang sangat cerdas dan komplit dari Bung Adi Praitno terkait dengan pemilihan kepala daerah Jakarta, teman-teman. Dan ya kalau kita lihat ya, beberapa polemik-polemik yang terjadi antar partai ini memang Anies Baswedan selalu menjadi pilihan utama bagi mereka, apalagi melihat elektabilitas Pak Anies ini ya sangat kuat dan sangat besar di Jakarta. Ini juga berbanding lurus dengan ketika Pak Anies mungkin beda 0, sekian lah dengan Pak Prabowo waktu Pilpres di Jakarta, teman-teman. Ya itulah mungkin yang membuat kayak PDIP, PKB itu tertarik banget dengan Pak Anies. Apalagi PDIP yang dulunya kita kenal sangat berseberangan dengan Pak Anies, sangat aktif dan keras menyerang Pak Anies tentang politik identitas. Tapi akhirnya ya mereka ketemu di dalam sebuah kontestasi Pilkada Jakarta, teman-teman. Yang mungkin Ahok sudah tidak akan diusung lagi oleh PDI, yang akan diusung nanti Andika Perkasa dan segala macam. Tapi Anies Baswedan ini tidak punya partai loh. Ya mirip seperti kutu loncat kali ya, loncat sana, loncat sini, loncat ke dari partai satu partai lain ya demi mungkin ambisi pribadi gitu. Ya untuk menjaga juga marwah Anies Baswedan sampai 2029. Karena kalau dia tidak menjadi apa-apa di beberapa tahun nanti ini sebelum 2029, mungkin nama Anies sudah tenggelam, teman-teman. Dan inilah momen dimana Anies harus menguatkan kuda-kudanya kembali dan agar dikenal oleh masyarakat luas, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.